Seorang pesepak bola sudah pasti seorang public figure. Mengapa demikian? Sebab pesepak bola sudah pasti tidak akan luput dari sorotan media. Entah itu media massa maupun media sosial. Terutama media sosial, karena sekarang ini informasi lebih cepat berkembang di media sosial. Namun tentu selain bergelimang harta yang boleh jadi diinginkan banyak orang, sebagai seorang pesepak bola mendapat hal-hal yang tidak mereka inginkan sudah menjadi lumrah. Arus informasi yang begitu deras di media sosial membuat seorang pesepak bola rawan mendapat perundungan di media sosial. Selain yang mungkin mereka alami di dalam maupun di luar stadion. Media sosial memang menjadi racun bagi pesepak bola. Beberapa di antara mereka yang tidak kuat bahkan boleh jadi memilih untuk mengundurkan diri atau menepi dari hiruk-pikuk dunia showbiz. Namun, bagi mereka yang ingin terus berkarir di dunia sepak bola, bertahan dan melancarkan kritik ke pemangku kebijakan agar mengusut tuntas kasus perundungan online adalah jalan pintas yang mesti ditempuh. Pemain andalan Manchester City, Raheem Sterling, termasuk pemain yang sangat vokal menentang perundungan di media sosial. Ia yang juga tak jarang mendapat perlakuan rasisme, turut menyatakan sikap agar perusahaan media sosial bisa segera mengambil tindakan yang tepat pada kasus perundungan di media sosial. Sterling sendiri menyayangkan bahwa sebenarnya teknologi untuk melakukan itu sudah tersedia. Hanya saja ini perkara pihak yang berwenang, mau atau tidak. Saya tidak tahu sudah ngomong ini berapa kali, tetapi sepak bola dan platform media sosial perlu meningkatkan perannya dalam mengambil tindakan yang tepat dalam penyalahgunaan online. Tentu yang dibilang Sterling benar adanya. Perundungan di media sosial para pesepak bola memang sudah sangat gawat. Selain Raheem Sterling, penyerang Manchester United Marcus Rashford beberapa kali mendapat perlakuan tidak menyenangkan di media sosial. Apalagi ketika Manchester United mengalami kekalahan atas Atletico Madrid beberapa waktu lalu. Bahkan, Rashford sampai curhat di Twitter pribadinya. Ia bilang begini, "Sebuah video dapat melukiskan 1000 kata, dan dalam hal ini menyebabkan informasi yang tidak akurat dibagikan di media sosial. Teman-teman, selama berminggu-minggu saya dicemooh, diancam, ditanyai, dan tadi malam emosi saya membaik." Jadi apa yang bisa dilakukan otoritas terkait? Sebetulnya kasus perundungan di media sosial termasuk di dalamnya komentar negatif adalah menjadi tanggung jawab klub sampai pengelola liga. Namun Kepala Olahraga di Agen Komunikasi Cicero yang menangani sejumlah klub, pemain, Liga Inggris dan Liga Spanyol, Ben Wright, mengatakan bahwa tidak semua otoritas mampu melakukan hal serupa. Beberapa hebat, beberapa tidak. Pernyataan Ben Wright itu mungkin benar belaka. Menurut laporan Sportstar di Inggris untuk mencegah kasus rasisme online, Premier League justru hanya melakukan pemadaman media sosial. Di samping mereka juga mendesak agar media sosial yang bermanuver mencegah rasisme online. Namun itu sama sekali belum menyelesaikan masalah. Lain di Eropa, lain pula di Australia. Di negara yang kini masuk konfederasi AFC, ternyata liganya sudah mulai memikirkan bagaimana caranya melindungi para pemainnya dari komentar negatif, terutama di media sosial. Bahkan langkah yang dilakukan A-League, liga di Australia sudah sangat konkret. A-League dan Professional Footballers Australia, PFA, tidak menyerahkan urusan itu kepada pihak perusahaan media sosial. A-League dan PFA memilih mengikat kerjasama dengan Go Bubble Community. Tujuannya untuk membuat teknologi canggih untuk mencegah kejahatan di ranah online yang menimpa para pemain. Ini adalah langkah baru yang diumumkan pada awal April 2022. Langkah ini menjadi yang pertama kalinya di dunia, di mana A-League akan menerapkan perangkat lunak menggunakan kecerdasan buatan yang bisa mendeteksi, menyimpan, dan mengingat frasa, simbol, gambar, dan bahkan emoji yang menyinggung dan memblokirnya sebelum sampai ke pemain. Canggih bukan?
CEO E-League, Danny Townsend, seperti dikutip Media Week, mengatakan bahwa E-League memang punya misi menjadi tempat yang paling ramah dan aman di setiap level, entah itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Maka dari itu, menurutnya, langkah untuk menjalin kemitraan dengan Go Bubble Community adalah langkah yang tepat. Teknologi Go Bubble Community melindungi siapa saja yang mengikuti akun pemain, klub, dan liga dari penyalahgunaan media sosial yang berbahaya dan menjaga komunitas tetap aman. Teknologi ini sama sekali tidak akan membatasi setiap orang untuk berkomentar, yang itu artinya mengusik kebebasan berpendapat. Hanya saja, dengan teknologi ini, setiap orang atau ketika di dunia maya disebut netizen, tetap bisa berkomentar apapun. Cuma, jika komentar itu cenderung negatif dan berbahaya, tidak akan terlihat oleh pemain. Mengapa Liga Australia melakukan itu? Jelas untuk melindungi para pesepak bola. Jangan dikira E-League yang tidak populer di dunia itu bisa lepas dari segala hal yang menyangkut perundungan di media sosial. Tidak sama sekali. Beberapa pemain yang bermain di E-League pernah merasakannya. Sebutlah misalnya yang baru-baru ini dialami oleh pemain Adelaide United, Kusiniyengi. Mengutip Daily Mail, Kusiniyengi mendapat rentetan ejekan di Instagram saat membawa timnya menang atas Victory 3-1. Rekan setim Yengi, Jos Cavallo, sampai mengatakan bahwa Yengi tidak bisa berkata-kata menanggapi ejekan tersebut. Kusiniyengi sulit menggambarkan kekecewaannya terhadap orang Melbourne yang mengejeknya di media sosial dengan mengungkapkan bahwa ia adalah seorang gay. Nah, langkah E-League dengan menggandeng perusahaan teknologi macam Go Bubble Community adalah langkah yang tepat dan efisien daripada harus memadamkan media sosial dan meminta perusahaan media sosial berbenah. Liga-liga di dunia termasuk tentu saja Eropa mestinya meniru langkah ini. Apalagi jika merujuk pada pernyataan Komisaris eSafety, Julie Inman-Grant, bahwa setiap orang bisa dengan mudah berkomentar dari rumah. Dan itulah justru yang membawa petaka bagi para pesepak bola. Sebab dengan berkomentar dari rumah itulah seseorang bisa menghina pesepak bola tanpa harus bertatap muka.